Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Uzin Zainal Alim dari Fakultas MIPA Matematika Universitas Islam Bandung dengan judul skripsi penerapan metode fusi time series Chen dan Cheng dalam memprediksi penjualan beras di tingkat pedagang besar, di mana memiliki bab satu pendahuluan dengan latar belakang yaitu beras merupakan salah satu bahan pangan yang sangat penting dan menjadi salah satu makanan pokok yang digandrungi oleh lebih dari setengah penduduk di dunia, termasuk Indonesia salah satunya. Konsumsi beras juga di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 32,07 juta ton dan mengalami peningkatan sebanyak 718,03 ribu ton atau setara dengan 2,29% dibandingkan produksi beras di tahun 2021 yang hanya sebesar 31,36 juta ton. Ini menurut Badan Pusat Statistika tahun 2022. Penulis mengambil studi kasus di salah satu usaha yang bergerak di bidang perdagangan yaitu grosir dengan nama Jember Mana, di mana informasinya itu masih secara tertulis dan juga masih belum dilengkapi dengan fasilitas prediksi penjualan barang. Dan hal tersebut juga menjadi latar belakang sebagai pembuatan perumusan prediksi penjualan barang dengan metode fusi time series Chen dan Cheng, di mana fusi time series Chen dan Cheng ini merupakan metode yang menerapkan peramalan adaptif yang memiliki ukuran kesalahan peramalan lebih kecil. Hal tersebut juga menjadi alasannya penggunaan metode fusi time series ini sendiri. Nah, identifikasi masalahnya itu yang pertama adalah bagaimana memprediksi penjualan beras di Jember Mana menggunakan metode fusi time series Chen, dan juga bagaimana hasil ketetapan prediksi penjualan beras menggunakan fusi time series Chen dan Cheng. Lalu tujuan penelitiannya adalah yaitu mengetahui hasil dari prediksi penjualan beras di Jember Mana dari menggunakan metode fusi time series Chen dan Cheng, lalu juga mengetahui hasil ketepatan prediksi penjualan beras di Jember Mana menggunakan metode fusi time series Chen dan Cheng. Selanjutnya ada sistematika penulisan, di mana ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 hasil dan pembahasan, bab 4 penutup, dan bab 5 daftar pustaka. Nah, untuk bab 2 itu adalah tinjauan pustaka, di mana yang pertama ada perdagangan besar atau disebut dengan grosir, yaitu adalah kegiatan penjualan kembali, baik barang baru ataupun barang bekas kepada industri, pengecer, komersial, ataupun ke pedagang besar lainnya. Yang selanjutnya ada peramalan, yang bisa disebut juga sebagai forecasting, di mana peramalan ini adalah merupakan alat bantu penting yang digunakan dalam perencanaan yang lebih efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada analisis runtun waktu, di mana analisis runtun waktu ini adalah salah satu prosedur statistika yang diterapkan untuk meramalkan struktur probabilistik untuk masa yang akan datang. Nah, di mana untuk peramalan time series itu sendiri memiliki beberapa pola, yaitu pola horizontal, pola tren, musiman, dan siklis. Selanjutnya ada logika fusi. Logika fusi ini sendiri merupakan program pembentuk soft computing atau menurut bahasa disebut samar atau kabur. Jadi bisa diartikan sebagai berikut. Untuk fusifikasi sendiri itu merupakan tahap tahap awal dalam pembentukan fusi, di mana yang awalnya variabelnya non fusi menjadi variabel fusi. Sedangkan untuk defusifikasi ini adalah penggabungan dari seluruh output fusifikasi yang sebelumnya. Nah, fusi time series itu memiliki awalan. Awalan rumusnya itu mengetahui nilai minimum dan nilai maksimumnya, atau nilai terkecil atau nilai terbesarnya. Di mana nilai terkecil dan terbesarnya ini adalah termasuk nilai konstanta. Lalu selanjutnya ada pembentukan interval, di mana saya menggunakan rumus Starkus dengan
rumus 1 ditambah 3,322 log N, di mana N ini adalah jumlah data observasinya, dengan U merupakan himpunan semesta. Nah, untuk fusifikasi time series, untuk Fuji time series chain, yang pertama itu menentukan Fuji logic relationship-nya. Lalu selanjutnya Fuji logic relationship grupnya. Nah, contohnya itu adalah A1 misalkan menuju ke A2, A1 menuju A1, A1 menuju A2 menuju A3, lalu A1 menuju A1. Itu tandanya A1 menuju A1, A2, dan A3. Maaf, ini seharusnya itu A1 ya. Lalu selanjutnya, teknik peramalannya itu adalah ini, Ft-1, di mana menggunakan periode waktu yang sebelumnya. Selanjutnya ada fusi time series chain. Hampir sama dengan fusi time series chain. Namun bedanya itu di fusi time series chain ini diberikan bobot. Yang sebelumnya kan A1 menuju A1-nya itu 2, namun diberikan A1 menuju A1-nya hanya 1. Sedangkan fusi time series chain ini ketika A1-nya yang sebelumnya menuju A1-nya itu ada 2, maka ditulis A1 menuju 2A1, lalu selanjutnya A2 dan A3. Jadi peramalannya hampir sama, yaitu menggunakan eh, periode yang sebelumnya. Ukuran ketepatan yang saya gunakan itu menggunakan MAPE, di mana MAPE sendiri itu adalah mean absolute percentage error dengan N banyaknya data, X data observasi pada waktu T, Xt bar adalah data hasil peramalan pada waktu T. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu saya untuk perhitungan peramalan Fuji Time Series Chain dan Chain, di mana Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation. Nah, program ini juga dirancang oleh Microsoft Corporation dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985. Excel juga memungkinkan pengguna untuk melakukan perhitungan matematika, membuat grafik, dan menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dan dipahami, di mana merupakan sebuah program aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk mengorganisasi, menghitung, menganalisis data numerik dalam bentuk tabel. Microsoft Excel juga merupakan salah satu dari sekian banyak program aplikasi yang terdapat dalam paket aplikasi perkantoran Microsoft Office. Microsoft Office yang dikhususkan untuk pengolahan angka. Nah, di sini saya dapatnya itu dari support.microsoft support.microsoft.com. Selanjutnya ada bab 3, hasil dan pembahasan. Ini adalah diagramnya, dimulai dari input data, pembentukan himpunan semesta, deskriptif data, pembentukan interval, fusifikasi, FLR, FLRG, defusifikasi chain, pembuatan chain, lalu defusifikasi chain, lalu setelah itu menentukan nilai ketepatannya atau errornya. Setelah itu peramalan, lalu selesai. Nah, ini adalah data yang saya ambil. Data dari 2016 sampai 2022. Data penjualan beras di Jember Mana. Nah, mungkin dari sini sampai seterusnya itu saya akan pindah ke Excel yang sudah saya buat. Yang pertama itu seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, yang pertama itu mencari nilai maksimal, nilai terbesarnya. Nah, nilai terbesarnya itu didapat dari eh, data hasil penjualan sebelumnya. Data penjualannya di sini. Dari bulan Januari sampai 2016 sampai bulan Desember tahun 2022. Di mana memiliki nilai terbesar yaitu 5.857 dan nilai terkecil yaitu 2.100
4. Setelah X max dan X min-nya diketahui, nilai maksimal dan nilai terkecilnya diketahui, maka dicari tahu banyaknya kelas ya, yang menggunakan rumus Targa sebelumnya. Di mana di sini saya mempunyai 84 data. Jadi banyaknya data yang saya punya. Karena datanya 84, jadi log 84. Setelah banyaknya kelas, lalu rentang kelas. Rentang kelas ini eh, digunakan dengan nilai maksimal dikurang nilai minimal dan mendapatkan hasil 3753. Setelah banyaknya kelas, selanjutnya yaitu interval kelas. Nah, untuk interval kelas sendiri di sini kan eh, banyak kelasnya 7. Karena banyaknya kelasnya itu tidak bisa melakukan koma dan tidak mungkin banyaknya kelas itu ada koma, maka dibuatkan menjadi pembulatan terdekatnya. Pembulatan terdekatnya itu 7, yaitu adalah rentang kelasnya tadi X maksimal, nilai maksimalnya sama nilai minimalnya dikurangi, lalu dibagi 7. Hasil dari banyaknya kelas dengan rumus target sebelumnya. Nah, setelah mendapatkan nilai maksimal, nilai minimal, banyaknya kelas, rentang kelas, dan interval kelas, lalu selanjutnya adalah pembentukan intervalnya. Nah, intervalnya itu dibentuk dari yang awal dulu, nilai terkecilnya ditambah interval kelasnya. Terus nilai terkecil ditambah interval kelas mendapat 2640, berarti ini tuh rentangnya antara 2104 sampai 2640. Nah, di sini disebut dengan A1. Nah, kenapa saya simpan A1-nya di atas dan nggak di sini? Karena untuk mengetahui rumus yang selanjutnya agar bisa agar fungsinya itu dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya dari 2640 sampai 3176 disebut A2 sampai seterusnya sampai A7. Nah, A7 ini didapat nilai maksimalnya sesuai. Nah, setelah interval dari A1 sampai A7 ditemukan, barulah diambil nilai tengahnya. Nilai tengah antara interval A1 yang terkecil sampai terbesarnya. Di mana A1 mendapat nilai sekian 2373 sampai seterusnya, sampai A7 ya. Nah, setelah pembentukan intervalnya sudah diketahui, lalu nilai tengahnya sudah diketahui, barulah kita mencari fusifikasinya. Nah, fusifikasi ini sendiri saya menggunakan rumus VLOOKUP. Di mana jika ini kan A3. Nah, di mana jika data penjualannya itu berada di interval yang terbentuk tadi, maka disesuaikan dengan eh, A1, A2, A3 sampai A7. Di mana di bulan Januari ini memiliki nilai 3289 dan berada di interval A3. A3 itu yang ini. Ya. Agak sedikit ke bawah ya, karena rumus value up-nya agar bisa eh, agar bisa berfungsi. Makanya disimpan di bagian sini untuk mengambilnya. Nih, bisa dilihat. Setelah ininya diketahui, lalu tinggal diseret aja ke bawah. Maka otomatis terbuka sendiri. Contohnya misal kalau misalkan dihapus, nah, ini hilang semua ya. Kalau misalkan dihapus, maka nah. Lalu selanjutnya setelah mengetahui fusifikasinya, lalu dicarilah Fuji logic relationship-nya. Gimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan cara bulan Januari, ini kan A3.
Nilai sebelumnya dari bulan Januari itu nggak ada, jadi kosong, menuju ke A3. A3 menuju bulan selanjutnya, ke Februari. Januari ke Februari. A3 menuju A3. Februari ke Maret, A3 menuju A4. Dan seterusnya. Terus sampai sampai tahun 2022 di bulan Desember. Nah, setelah mengetahui Fuji Logic Relationship-nya, barulah dicari Fuji Logic Relationship Group-nya. Nah, di sini agak sedikit manual, di mana saya menggunakan filter. Nah, sebelumnya itu mengetahui kenapa A1 menujunya A1, 2, 3, 4. Nah, fungsi filter ini sendiri agar bisa mengetahui posisi A1 itu menuju kemana saja. Di mana di sini tinggal diklik A1-nya. Nah, maka akan terlihat A1 menuju kemana saja. Setelah diketahui, barulah ditulis di Fuji Logic Relationship grupnya sampai A7. Nah, setelah didapat di sini, A1 kan menuju A1, A2, A3, A4. Nah, mendapat nilai 3.176, di mana 3.176 ini sendiri itu didapat dari nilai tengah yang sebelumnya di sini. Nah, disesuaikan, di mana A1 tambah A2 tambah A3 tambah 4. Di sini A1 tambah A2 tambah A3 tambah 4 dibagi banyaknya eh, Fuji Logic Relationship grupnya itu sendiri. Di mana di sini dibagi 4 karena A1-nya hanya menuju A1, 2, 3, dan 4. Dan hanya ada 4 klasifikasi di sini. Setelah diketahui semuanya, barulah dicari yang namanya nah, FLRG-nya. Di sini saya menggunakan if per tingkat, di mana didapat 3.712. Karena ini fusifikasinya A3, maka didapatnya juga A3 di sini, sesuai dengan A3-nya. If per tingkat itu jika fusifikasinya A1, maka nilainya ini. Jika A2, maka nilainya ini. Jika A3, maka nilainya ini. Ya, A3 juga ya. Sampai seterusnya. Nah, di sini saya menggunakan rumus if per tingkat. Di mana dolar itu adalah agar tidak bergeser ya. Fungsi dolar itu agar tidak bergeser. Nah, selanjutnya barulah dicari tahu ramalannya. Cara mengetahui ramalannya itu dari FLRG chain yang sudah didapat sebelumnya. Ini yang chain nih. Ini yang chain. Bukan yang ini yang chain. Nah, di mana diambil dari periode yang sebelumnya. Karena yang awal tidak ada periode sebelumnya, maka yang selanjutnya diambil dari periode sebelumnya, yaitu yang A3 yang tadi. Nah, sampai seterusnya. Ini juga sama seperti fusifikasi yang sebelumnya. Kalau misalkan rumusnya sudah dimasukin, hanya perlu ketik aja sekarang. Nah, setelah lamarannya diketahui, nah, barulah dicari errornya di sini. Untuk error chain-nya, di sini ada MAPE dan ada MAD, di mana memiliki yang pertama itu 10% dengan tingkat errornya itu barang yang tidak sesuai itu adalah 339 kilogram ya, ini termasuknya. Ini untuk cengnya. Yang dimana dari hasil keseluruhan itu memiliki error 17,08%. Ini untuk Fuji time series chain. Lalu selanjutnya, untuk Fuji time series chain-nya itu hampir sama, semuanya sama.
dari pembentukan fusifikasi, Fuji Logic Relationship, namun beda di Fuji Logic Relationship grupnya, yang dimana tadi itu diberikan bobot ya. Nah, bisa dilihat di sini. Filter dulu. Di Fuji Logic Relationship Group chain itu A1-nya menuju A1, A2, A3, dan A4. Nah, sedangkan di grup chain itu ada A1, A2, A3, dan 2A4. Nah, kenapa 2A4? Di sini A1-nya menuju A4-nya ada dua. Ada ini dan juga ada ini. Makanya disebut pembobotan di situ. Nilai tengahnya juga sama. Nah, di sini dibagi 5. Yang sebelumnya itu dibagi 4 karena di sini hanya A1, A2, A3, A4. Sedangkan yang di sini itu sebanyak bobot eh, yang diketahuinya. Karena di sini A1, A2, A3, dan A2, A4, maka diberikan bobotnya juga sesuai banyaknya Fuji Logic Relationship-nya, arah tujuannya. Makanya dibagi 5. Untuk mengetahuinya juga dicari dari nilai tengah yang sebelumnya. Setelah diketahui, barulah dicari lagi yang namanya FLRG chain-nya. Sama seperti yang FLRG chain menggunakan rumus F per tingkat, chain juga menggunakan rumus F per tingkat. Namun arah tujuannya berbeda. Nah, arah tujuannya di sini. Nah, di mana fusifikasinya yang di bulan Januari itu A3, berarti A3 itu berada di sini. Berada di angka 3694. Nah, 3694. Dengan teknik ramalan yang masih sama seperti teknik ramalan Cheng yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus periode yang sebelumnya. FLG yang sebelumnya di copy di sini, lalu disesuaikan dengan yang selanjutnya. Ini G2. Nah, setelah diketahui ramalannya, sama seperti Cheng yang sebelumnya, dicari errornya dengan MAPE dan MAD-nya. Nah, sebelumnya itu untuk MAPE Cheng itu mendapatkan 17,08% dengan tingkat kebanyakan error itu 650 kilogram, sedangkan untuk yang Cheng itu 16,37% dengan tingkat MAD itu 433,37 kilogram nih. Nah, dimana sesuai dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, di mana Fuji time series Cheng itu memiliki tingkat error yang selalu lebih kecil dibandingkan Fuji time series Cheng untuk mayoritasnya. Kembali ke halaman yang sebelumnya. Nah, di sini adalah eh, grafik dari peramalan penjualannya. Untuk yang Cheng, lalu yang ini untuk yang Cheng-nya. Hampir tidak kelihatannya karena terlalu banyak. Untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan analisis dengan menggunakan data runtun waktu dari 7 tahun terakhir, bahwa dalam memprediksi perkiraan penjualan beras di tingkat pedagang besar pada periode mendatang, dengan metode Fuji time series, Chen dan Cheng itu berjumlah untuk yang Chen-nya itu 4.818, sedangkan yang Cheng-nya itu 5.052 dengan tingkat errornya yaitu 16. Untuk yang Cheng-nya itu 16,37 dengan MAD 433,37, sedangkan yang Chen-nya itu 17,08% dengan MAD 650,67, di mana nilai MAP yang memiliki tingkat error kurang dari 10% dapat dikatakan bahwa kemampuan peramalannya itu sangat baik.
Dan jika nilai MAPE yang memiliki tingkat error lebih dari 10% namun masih kurang dari 20%, dikatakan bahwa kemampuan peramalannya itu masih baik. Nah, dengan demikian, di antara kedua metode tersebut, metode yang lebih baik untuk meramalkan tingkat penjualan beras di tingkat pedagang besar atau grosis itu disebut dengan metode Fuzzy dan series Cheng dengan tingkat error sebesar 16,37%. Berikut adalah referensi yang saya ambil daftar pustakanya, ya. Terima kasih, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.